Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini 9 Oktober 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Nana sama Dewa pergi ke butiknya Mbak Lady. Di sini Nana juga sama Dewa juga melihat gaun yang dipakai orang hamil, dan Nana juga dia ketemu sama Mbak Lady. Lalu Mbak Lady juga mengasihkan gratis untuk pakai baju yang disenangi oleh Nana. Lalu Dewa juga dia mengecup Junior. Lalu di sisi lain tiba-tiba datanglah si Nurul Tunjung, si Dewi. Dia juga mengikuti Dewa terus sama Nana. Dia melihat Dewa dan Nana semakin romantis. Dia juga sangat terpukul dan dia juga akan pergi ke rumahnya si Ken Kelvin. Terlihat di rumahnya Pak Arman, Bu Diana dia sangat mencurigakan tingkahnya Lula sama Hendrik. Lalu dia juga mengecek HP-nya Lula kemana dia pergi. Lalu Bu Diana juga dia sudah tahu bahwa Lula ada di kafe itu, dan Bu Diana di sini sambil mencari-cari Lula, dan Lula sama Pak Pasha, Priska sama Mbak Lady juga ada di kafe itu. Tiba-tiba Pasha dia melihat ada Bu Diana. Lalu Pasha juga ngomong kepada Lula. Di sini mereka juga tukeran tempat lagi. Lula di sini duduk di dekatnya Hendrik lagi, dan Mbak Lady duduk di dekatnya Pasha. Tiba-tiba datanglah Bu Diana. Lalu Bu Diana juga terlihat di sini masih terbohongi lagi oleh tingkahnya Lula sama Pasha. Dia masih bersembunyi terus. Tapi Bu Diana dia pas dia pergi dari tempat itu, dari kafe, dia nggak langsung pergi, tapi dia melihatin dari kejauhan. Dia juga melihat Lula pindah lagi ke dekat Pasha. Lalu terlihat di rumahnya Neratu. Neratu lagi sedih, dia sambil memandang foto anaknya yaitu Rama Buana. Dia ingat ulang tahun kematian anaknya yaitu Rama Buana. Tiba-tiba datanglah si Livia. Livia juga dia masuk ke kamar dan menghibur Neratu. Gitu lagi sama Bu Farah yang ada di rumahnya, dia lagi mewek, lagi sedih, dan Nana juga dia menanya kepada Bu Farah, ada apa mama sedih, kata Nana dan Dewa kepada Bu Farah. Lalu Bu Farah juga dia ngomong kepada Nana dan Dewa juga menanya lagi, ada apa mama kok sedih gini, kata Dewa. Ini tepat ulang tahun kematian ayah kamu Dewa, kata Bu Farah kepada Dewa. Lalu di sini Bu Farah juga dia ngomong kepada Dewa, udahlah sekarang kamu tidur aja cepat-cepat, besok pagi-pagi kita harus ke Cahayananda, kata Bu Farah kepada Dewa. Terlihat di sisi lain lagi-lagi si Nurul Tunjung, si Priska dia pagi-pagi menghampiri Pasha yang lagi push up di depan. Dia juga dia ngoceh sendiri. Pasha dia tetap kekeh, dia tidak mendengarkan, dia juga tetap push up di dekatnya si Priska. Si Priska juga ngocoblak terus ngomong kepada Pasha. Lalu Pasha juga dia berdiri dan ngomong kepada si Priska. Pasha ngomong kepada si Priska, sudah saya bilang kamu dari kemarin, kita itu tidak akan jadi menikah karena saya tidak mencintai kamu, tapi kamu kekeh mau menikah sama saya. Kalau kamu tidak mau diginiin sama saya, ya udah kita ngomong kepada Neratu, kata Pasha kepada si Priska. Lalu si Priska juga mendengar omongannya Pasha karena dia tidak mencintai dia mencintai Lula. Dia juga mewek dan dia juga pergi ke dalam. Pas mau pergi ke dalam, tiba-tiba mendengar teriakan Neratu di kamarnya. Neratu di sini terlihat lagi ngigau, nggak lagi mimpi, dan si Priska sama Pasha juga dia langsung pergi ke kamar Neratu. Pas sampai ke sana, si Broko Kokroni sama si Livia lagi memanggil Neratu karena pintunya dikunci. Datanglah Pasha. Lalu si Broko Kokroni juga kayak orang kuat aja, dia mendobrak pintu Neratu, tapi kakinya kumat lagi yang bekas kecelakaan itu. Lalu Pasha juga dengan sigap langsung menendang pintu kamarnya Neratu, langsung ngejeblak dan langsung Pasha juga memburu Neratu. Neratu juga sangat kaget dan terkejut. Pasha membangunkan dirinya. Lalu Neratu juga ngomong, ada apa kalian kesini, kata Neratu.
Lalu Pasha juga membangunkan Neratu dan Neratu juga didudukin di tempat tidurnya. Lalu keluarga Buana juga semua ada di kamar Neratu karena khawatir sama Neratu. Lalu Neratu ngomong kepada mereka, kamu pulang aja ke kamar masing-masing, nenek cuman mimpi aja, kata Neratu kepada mereka. Lalu di sisi lain terlihat di rumahnya si Ken Kelvin lagi ngobrol sama si Alia Seattle lagi merencanakan kejahatannya. Lalu si Ken Kelvin juga dia menelepon si Tony, suruh si Tony meneror keluarganya Dewa dan Nana. Si Tony juga sudah menerima telepon dari si Ken Kelvin, dia juga akan berangkat ke rumahnya Dewa Buana untuk meneror Dewa. Terlihat di rumahnya Dewa, Nana yang lagi tidur pula sama Dewa di kamarnya tiba-tiba dikagetkan dengan ada suara pecahan beling. Lalu Dewa sama Nana juga dia bangun. Pas dia bangun melihat ada sesuatu yang dilemparkan dari luar ke dalam kamarnya. Lalu Dewa juga dia langsung menghampiri barang itu dan barang itu juga ada kertasnya. Lalu Dewa juga mengambilnya dan Dewa juga membaca kertas itu. Lalu Dewa sama Nana pas membaca ke kertas itu dia sangat kaget dan terkejut bahwa dia mengancam Dewa harus mundur dari proyek stadion itu sekarang juga, kata pengancam yang ada di kertas itu. Tiba-tiba Dewa sama Nana dikagetkan yang ada mengetok pintu di kamarnya. Dan Dewa juga membuka pintu kamarnya, tiba-tiba yang ada di depan kamarnya yaitu Bu Para. Lalu Bu Para juga menanyakan ada apa, kata Bu Para. Lalu Nana juga mengasih tahu kepada Bu Para dan mengasihkan kertas itu kepada Bu Para. Bu Para juga sangat kaget dan terkejut membaca di dalam kertas itu yaitu ancaman untuk Dewa dan Nana. Lalu di sini Bu Para juga ngomong kepada Dewa, kamu udah aja, kamu mundur dari proyek stadion itu daripada nyawa istri kamu dan calon anak kamu terancam, kata Bu Para kepada Dewa. Lalu Dewa juga ngomong kepada Nana, bagaimana? Nah, kata Dewa kepada Nana. Nana juga ngomong kepada Dewa, pokoknya terserah Mas Dewa, saya pasti akan baik-baik aja, kata Nana kepada Dewa. Lalu Dewa juga dia memutuskan akan melanjutkan dia mengurus proyek stadion itu. Lalu Dewa juga di sana sudah ngomong kayak gitu, Bu Para juga dia malah memarahin Dewa. Lalu Dewa juga ngomong lagi kepada Bu Para, saya sebagai Dewa Buana saya tidak akan mundur dengan apapun, kata Dewa kepada Bu Para. Lalu Bu Para juga dia sangat marah kepada Dewa, pokoknya kamu harus jaga anak kamu dan calon anak kamu dan juga saya, sambil mengasihkan kertas itu ke dadanya Dewa. Dia juga ngeluyup pergi dari hadapan Dewa dan Nana. Nah, itulah ulasan prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini 9 Oktober 2021 hanya di SCTP yang semakin oke. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelon loba titara rajong karena Mimin geus kabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.